Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita malam ini akan melanjutkan Kitab Markus, Injil Markus, sesi ke-6. Saudara yang belum mengikuti dari awal, silakan mengikuti di channel YouTube kita ada, di channel saya ya. Oke, malam ini adalah sesi ke-6. Ada peristiwa yang namanya transfigurasi. Dan ini seringkali tidak dipelajari mendalam. Hanya satu ayat, dua ayat kan soalnya munculnya. Malam ini kita akan belajar apa itu transfigurasi dan mengapa itu terjadi. Apa maksudnya? Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami yakin setiap hari rahmat-Mu selalu baru. Sehingga kami terus diajar oleh firman Tuhan. Semakin hari semakin mengerti, semakin lengkap, dan karakter kami diubahkan. Terima kasih. Untuk GMM, Gereja Mula-Mula, Tuhan pakai terus secara luar biasa. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi ke-6 Kitab Markus, Injil Markus, dengan tema transfigurasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa transfigurasi adalah salah satu momen paling penting karena menjadi titik pewahyuan identitas Yesus sebagai anak Allah. Sebelum ia berjalan menuju penderitaan dan akhirnya salib. Saudara. Nah, di dalam struktur Injil Markus, peristiwa ini terjadi setelah pengakuan Petrus dan nubuatan penderitaan Mesias. Saudara bisa baca di Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 tentang hal ini. Artinya, Injil Markus ingin menunjukkan bahwa Mesias yang akan menderita itu adalah Mesias yang penuh kemuliaan melalui peristiwa transfigurasi ini. Ya, jadi Bapak Ibu, Markus pasal 9. Malam ini kita akan pembacaan kita dari Markus pasal 9, tapi hanya beberapa ayat. Tapi itu sudah mengandung bahan banyak sekali, Saudara. Jadi mulai dari ayat 1, katanya kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Saudara bayangkan eh, di antara yang hidup hari itu, para muridnya itu, tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Ini kan biasanya orang berpikir bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kembali, nggak ada yang mati murid-muridnya, beberapa. Gitu ya. Padahal pengertiannya bukan itu, saudara. Ya. Konteksnya ini adalah sebagai pengantar peristiwa transfigurasi. Ya. Jadi Markus menulis di Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 bahwa Tuhan Yesus bernubuat akan penderitaannya dan salib yang akan terjadi. Nah, pasal 9 ayat 1 Yesus bicara tentang akan melihat kerajaan Allah di antara orang yang hadir hari itu. Tidak akan mati sebelum melihat kemuliaan Allah. Ya. Nanti di ayat 2-nya peristiwanya transfigurasi itu. Artinya Markus sengaja menempatkan ayat ini sebagai pengantar peristiwa transfigurasi. Nah, beberapa murid benar-benar melihat kemuliaan kerajaan itu di suatu gunung transfigurasi itu, Saudara. Ya, kita lanjutkan dulu supaya jelas. Nah, jadi ayat ini menimbulkan pertanyaan dan salah pengertian di banyak orang. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah akan datang sebelum para murid mati. Jadi ketika kerajaan Allah itu datang, Tuhan Yesus datang, di hari parousia itu, para murid belum mati. Seolah-olah begitu ya. Nah, dalam hal ini, ada empat penafsiran, saudara. Ada empat penafsiran. Yang pertama dulu.
Yang dimaksud dengan kerajaan Allah akan datang, itu adalah yang pertama kemungkinannya transfigurasi. Kita baca dulu ya. Markus pasal 9 ayat 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Cuma 3 orang, saudara. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi ini tidak disebutkan gunung yang mana. Tetapi menurut dugaan para ahli, kemungkinan itu Gunung Hermon atau Gunung Tabor. Yang lebih pendek sedikit itu Gunung Tabor ya, kemungkinannya. Nah, di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Nah, ini dia. Lalu Yesus berubah rupa. Nah, disitulah, di gunung itulah para murid melihat kemuliaan Kristus. Terus kemudian muncul Musa dan Elia. Ada awan kemuliaan dan suara dari surga. Ini sebenarnya adalah preview dari kerajaan Allah. Preview itu apa ya? Gambaran awal. Gambaran awal dari kerajaan Allah itu. Ya, nah begitu. Di ayat 3, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Nggak bisa orang buat pakaian seperti ini. Pakaiannya berkilat-kilat. Jadi Tuhan Yesus berubah di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi berkilat-kilat. Ayat 4. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah, begitu ceritanya, saudara. Jadi pada waktu peristiwa transfigurasi ini, yang muncul adalah Musa dan Elia. Itu adalah tafsiran pertama, Bapak Ibu, terhadap ayat pertama ya tadi. Jadi tafsiran pertama itu para murid nggak akan mati, dia akan lihat kemuliaan. Kapan kemuliaan itu dinyatakan? Ketika transfigurasi itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ketika Yesus bangkit. Jadi sebagian teolog melihat bahwa kerajaan Allah itu dinyatakan melalui kebangkitan Kristus, yaitu kemenangan atas maut. Ketika Yesus bangkit, tentu saja para murid belum mati. Nah, gitu maksudnya ya. Di Roma 1 ayat 4 dikatakan, yang menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Gitu ya, saudara ya. Jadi, eh, itu yang kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, yaitu pada waktu peristiwa Pentakosta, bahwa Roh Kudus turun, dicurahkan. Itulah kemuliaan kedatangan kerajaan Allah dengan kuasanya. Itu tafsir yang ketiga, peristiwa Pentakosta. Ya, karena di peristiwa Pentakosta itu terjadi banyak hal yang ajaib juga kan. Nah, kemudian yang keempat, tafsir keempat, yaitu kehancuran Yerusalem di tahun 70 Masehi. Saudara. Tahun 70 Masehi. Jadi sebagian penafsir melihat bahwa kerajaan Allah dinyatakan dalam penghakiman atas Yerusalem. Karena membunuh Tuhan Yesus kan, menyalibkan, maka kuasanya dinyatakan pada waktu Yerusalem itu hancur. Tapi ini bukan penafsiran utama. Jarang yang menafsir seperti itu. Ya. Jadi jadi makna dari Markus 9 ayat 1 itu apa? Yesus berkata kepada beberapa murid akan melihat manifestasi kerajaan Allah dengan kuasa sebelum mereka mati. Maksudnya itu. Dan hal itu mulai digenapi dalam peristiwa transfigurasi yang kemudian dipertegas oleh kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau saya ditanya, makna pasal 9 ayat 1 ini apa? Yaitu para murid akan melihat kemuliaan itu. Yang mana? Serentetan peristiwa. Dimulai dengan transfigurasi, kemudian dipertegas dengan kematian dan kebangkitannya, dan pencurahan Roh Kudus. Dan kalau mau dilanjutkan bisa kenaikannya ke surga. Jadi ada beberapa murid yang belum mati memang.
Nah, itulah yang dimaksud kerajaan Allah. Ya. Jadi dengan kata lain, transfigurasi adalah jendela kecil yang memperlihatkan kemuliaan kerajaan Kristus. Ada kelihatan melalui peristiwa ini. Yesus berubah di depan tiga orang muridnya itu, pakaiannya putih mengkilat. Ya, jadi berubah rupa dikatakan di sini. Berubah rupa. Markus memberi detail yang unik. Putih sangat berkilau-kilauan. Ini menekankan tentang kemuliaan surgawi. Gitu, saudara. Ya, oke. Nah, kata berubah rupa ini, kalau kita bedah studi katanya, dalam bahasa Yunani dipakai kata metamorphote. Metamorphote itu berasal dari kata dasar metamorpho, kata kerjanya. Metamorpho itu artinya berubah bentuk, transformasi, atau perubahan yang berasal dari dalam, mengalami perubahan. Gitu. Ya. Kata yang sama ini dipakai di Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metamorphoste. Ya. Jadi berubah. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Pakai kata yang sama. Ya, maknanya apa? Maknanya adalah kemuliaan ilahi Yesus tersingkat pada waktu peristiwa transfigurasi itu. Nah, gitu saudara ya. Kemudian munculnya Musa dan Elia juga sangat luar biasa ini. Ayat 4. Kita baca ayat 4-nya ya. Lalu maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah, jadi ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Musa itu kan mewakili hukum Taurat. Sedangkan Elia mewakili para nabi. Berbicara kepada Yesus. Artinya digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi seluruh perjanjian lama yang biasa disebut kitab Taurat dan kitab para nabi digenapi oleh Tuhan Yesus. Ini peristiwa transfigurasi ini sekaligus mensahkan bahwa akan digenapi oleh Tuhan Yesus semuanya. Gitu. Jadi kalau Musa mewakili Taurat, Elia mewakili para nabi. Kitab Taurat dan para nabi itulah perjanjian lama. Jadi Yesus adalah pengenapan seluruh perjanjian lama. Gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa bukan Henok? Henok tidak mewakili apapun. Yang mewakili Taurat Musa, yang mewakili para nabi Elia. Sedangkan beredar kisah juga zaman itu bahwa Elia juga akan datang lagi kan. Nah ini salah satunya. Kalau mau ditafsir, ini Elia datang. Gitu. Oke. Terus, apa reaksi Petrus ketika melihat hal itu? Ayat 5-nya. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Kata Yunani untuk kemah itu skene. Artinya kemah, bisa juga tabernakel, yaitu tempat kediaman Allah. Nah ini mengingatkan kita kepada tabernakelnya Musa, yaitu tempat kemuliaan Tuhan berdiam. Jadi ini reaksi Petrus. Kemudian ayat 6, ia berkata demikian, maksudnya Petrus, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Ayat 7, saudara. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, awan itu simbol kemuliaan, saudara. Ya, kata Yunaninya nephele, awan. Tapi konteksnya adalah awan kemuliaan. Ini identik dengan Shekinah glory di dalam perjanjian lama. Shekinah glory, kehadiran Tuhan.
Ya. Nah, di Keluaran 40 ayat 34 itu jelas kemuliaan Tuhan memenuhi kemah pertemuan. Jadi simbol-simbol ini dipakai menunjukkan hal ini. Ya. Kemudian di ayat 7-nya, suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Saudara kita tentu ingat waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Nah, hari ini eh, kita lihat lagi Markus 9 ayat 7. Inilah anak yang kukasihi. Ini konfirmasi langsung dari surga. Dengarkanlah dia. Nah, ini saudara. Kita lalu ingat Ulangan 18 ayat 15. Ya. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi kamu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan kalau di luar sana ada yang menafsir ini adalah seorang nabi dari Arab. Nah, itu bukan. Karena kitab Ulangan ini, seluruh kitab Taurat ini bicara soal umat pilihan, yaitu Israel. Bukan Arab atau bangsa lain, ya. Ini digenapi oleh ini, yaitu oleh Yesus. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa yang diajak cuma tiga murid? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena tiga murid inilah inner circle Tuhan Yesus. Inner circle-nya. Apa namanya? Inner circle itu apa ya? Lingkaran dalam yang terdekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Mereka juga hadir dalam ketika kebangkitan anak Yairus. Ketika peristiwa transfigurasi. Ketika di Getsemani juga. Ya. Artinya mereka menjadi saksi khusus kemuliaan dan penderitaan Kristus. Ya, di 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan kami telah menyaksikan kemuliaannya yang besar. Ya, nanti dibaca lengkapnya ya. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi semua ayat-ayat di Alkitab itu saling nyambung satu sama lain. Saling melengkapi, saling menjelaskan. Makanya saudara tidak boleh baca Alkitab buru-buru cepet-cepet ngejar sekali, dua kali, tiga kali, tapi nggak ngerti apa-apa. Percuma, saudara. Ya, pelan-pelan saja. Pada waktunya akan selesai. Saudara, saya ingatkan untuk yang belum pernah ikut OBS ya, kita sudah bahas sejak 5 tahun yang lalu. Itu mulai dari kitab Kejadian. Saya sarankan saudara yang baru ikut, mulai dari kitab Kejadian itu, sambil ikut yang sekarang. Kitab Kejadian itu suatu landasan bagi seluruh firman. Kitab Kejadian. Ada 50 sesi lagi, saudara. Perlu keseriusan, perlu ketekunan memang. Ya, saudara jangan, waduh kok 50 Pak. Ya saudara bayangkan kalau 50 saudara tinggal dengar aja susah, apalagi kita yang buat. Butuh waktu juga ya. Kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita, keinginan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan jangan malas, saudara. Ya. Jadi struktur teologis Markus itu begini, peristiwa transfigurasi itu ada di tengah Injil Markus. Markus itu kan diawali dengan Yesus melayani, kemudian Markus pasal 8 ada pengakuan Petrus bahwa Yesus anak Allah. Kan gitu. Nah, makanya terus ada transfigurasi di tengah-tengahnya. Setelah itu baru jalan menuju salib. Gitu ya, saudara ya. Nah, maknanya apa? Kemuliaan Kristus dinyatakan sebelum penderitanya. Jadi sebelum penderitanya sudah dikasih tahu bajunya mengkilap. Itu kemuliaan surgawi. Kan ada suara juga di awan. Di kehadiran awan itu. Shekinah glory itu ada suara inilah anak yang kukasih. Dengarkanlah dia. Gitu ya. Jadi tujuan transfigurasi ini apa? Yang pertama meneguhkan iman para murid. Kenapa? Karena mereka akan melihat Yesus disalib tadi. Ya. Yang kedua menyatakan identitas ilahi dari Yesus. Suara dari surga jelas. Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang berbeda loh, saudara. Bukan karena kita semua juga anak Allah. Kalau Yesus ini anak Allah yang tunggal. Yang turun dari surga. Jadi beda dengan
kita. Kemudian yang ketiga menunjukkan kemuliaan Mesias. Jadi merupakan preview, gambaran awal kemuliaan kebangkitannya nanti dengan kerajaan Allah. Itu tujuannya transfigurasi. Nah, maknanya ada 7, saudara, maknanya. Yang pertama, maknanya adalah pembukaan tirai keilahian Kristus. Sebelum mati di kayu salib sudah tubuhnya berubah tuh untuk gambaran awal saja. Tapi setelah itu kembali lagi ke tubuh lama, ya. Yang kedua, gambaran tubuh kemuliaan. Jadi kalau ada yang tanya, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan nanti seperti apa? Sudah didemokan pada transfigurasi ini. Kita tahu Musa sudah mati, bukan? Bisa muncul dengan tubuh loh itu. Elia nggak mati kan? Dengan tubuh fisik itu muncul. Tapi tubuhnya tubuh kemuliaan. Itu ya. Yang ketiga, transfigurasi adalah pertemuan seluruh wahyu Alkitab. Seluruh kitab Taurat, kitab para nabi digenapinya oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Yang keempat, transfigurasi menunjukkan bahwa salib adalah eksodus yang baru. Eksodus pertama keluar dari perbudakan secara fisik di Mesir. Nah, eksodus transfigurasi ini maksudnya adalah keluar dari keberdosaan menuju kemuliaan. Keluar dari kehinaan menuju kemuliaan. Itu lambang itu, saudara. Yang kelima, transfigurasi mengungkap identitas Mesias sebelum salib. Jadi sebenarnya semua orang sudah tahu ini Mesias ini. Nah, tapi diperkuat dengan transfigurasi. Buktinya apa? Musa dan Elia hadir. Dihadirkan oleh Bapa di surga. Mewakili kitab Taurat dan mewakili kitab para nabi. Ya. Yang keenam, transfigurasi adalah preview kedatangan Kristus yang kedua. Gambaran awal nanti Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Gitu. Yang ketujuh, transfigurasi menyatakan bahwa Yesus lebih besar dari semua tokoh Alkitab. Buktinya, Musa dan Elia muncul digenapi oleh Tuhan Yesus. Oke. Jadi aplikasi rohaninya apa, saudara? Yesus bukan hanya Mesias yang menderita, tapi Mesias yang penuh kemuliaan. Yang kedua, kemuliaan itu sering datang setelah penderitaan. Jadi tidak ada orang yang dimuliakan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Nggak ada. Jadi kalau ada orang hari ini yang mau diberkati dengan gampang, tidak melakukan apa-apa, tidak ada. Bahkan kita mati bersama Tuhan, dimuliakan bersama Tuhan juga. Dibangkitkan seperti Tuhan dibangkitkan. Makanya selagi kita hidup hari ini, saudara jangan enak-enak saja hidupnya, nyaman-nyaman sendiri. Kita harus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, ya, memikirkan orang-orang lain yang belum mengenal kebenaran, bagaimana supaya mereka mengenal. Usaha, saudara, ya, usaha dukung pekerjaan Tuhan dengan membagikan link kebenaran ke teman-teman, dengan bersaksi, saudara berubah karena firman, ya, dengan mendukung dana juga. Semuanya yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Aplikasi rohaninya begitu, sebelum dimuliakan. Alkitab berkata begini, penderitaan zaman ini tidak ada papanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan kelak di surga. Ya, makanya di Markus pasal 8 ayat 34, Tuhan Yesus berkata begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri, maksudnya apa? Menyangkali manusia lama. Sekarang hidup manusia baru. Jangan seperti manusia lama kita. Itu menyangkal. Memikul salib, memikul beban yang ditaruh dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan Tuhan. Dan mengikuti Tuhan. Ya. Pesan yang ketiga, yaitu pesan utamanya dari surga. Dengarkanlah dia. Jangan dengerin yang lain. Percayalah, taati,
Ya, percaya, taati, ikuti jalannya, cara hidupnya. Kan begitu. Udah jelas loh padahal ini, ya. Oke. Jadi kesimpulannya, transfigurasi itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mulia. Ya, Yesus adalah penggenapan kitab Taurat dan kitab para nabi, Perjanjian Lama. Kemuliaan Kristus dinyatakan bahkan sebagai gambaran awal sebelum naik ke salib untuk menguatkan para murid juga, untuk memastikan peristiwa itu terdokumentasi, kan begitu. Murid-murid dipanggil untuk taat, percaya, taat, mendengarkan, dan mengikut dia. Kan begitu, saudara. Ya, jadi eh, kalau kita perhatikan kitab Markus ini, pasal 9 ini kita baru baca belum semua ayat, saudara. Ya, ini malam ini fokusnya adalah transfigurasi. Jadi melalui peristiwa transfigurasi ini lalu kita tahu gambaran awal ini bahwa kenapa Musa tampil, kenapa Elia tampil, kenapa nggak yang lain? Rupanya pengesahan dari surga bahwa kitab Taurat, kitab para nabi digenapi oleh Tuhan Yesus. Nanti setelah Yesus naik ke kayu salib, kitab Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Efesus 3 ayat 15. Kalau orang tidak mau mengaminkan Alkitab, untuk apa ikut Tuhan Yesus? Kan sudah dikatakan, dengarlah, percayalah, taatilah, lakukan. Kan begitu. Ya. Sebenarnya Alkitab itu jelas sekali, saudara. Cuma banyak orang itu nggak tahu mengapa ya. Bebal. Alkitab berkata begini, dilawan. Alkitab berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dilawan. Manusia kok bisa sempurna? Banyak itu orang aneh-aneh memang. Kitab Taurat dibatalkan, dilawan. Kok Taurat dibatalkan? Mana ada firman Tuhan dibatalkan? Berarti nggak baca Alkitab. Di kitab Kejadian, contohnya saja ya, di kitab Kejadian. Hukum sunat itu harus dilakukan, kalau nggak dibinasakan orangnya. Itu perjanjian yang kekal antara Allah dan Abraham. Tapi ternyata tidak juga. Diperbaharui sunat itu tidak penting, sunat fisik. Yang penting sunat hati. Yang penting sunat Kristus. Perubahan hati, menanggalkan manusia lama. Kan begitu. Siapa bilang hukum tidak bisa dibatalkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia? Dulu hukum Taurat, korban bakaran dan sebagainya. Batal nggak setelah Kristus mati? Batal. Ya, setelah Kristus mati, bahkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Dibaca lagi itu. Efesus 2 ayat 15. Dibaca lagi itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kenapa dibatalkan? Untuk mempersatukan keduanya. Apa itu? Umat pilihan perjanjian lama, yaitu Israel, dengan non-Israel, umat pilihan perjanjian baru. Supaya selamat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Boleh? Silakan. Bentar saya buka dulu. Ya. Oke, dimulai dari Pak Kris. Silakan Pak Kris. Di unmute. Halo malam Pak, Shalom malam. izin off cam Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini yang ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, transfigurasi ini kan sebetulnya menunjukkan keilahian Tuhan Yesus bahkan sebelum proses penyaliban. Ya, Ini berarti sebetulnya maaf mementahkan doktrin yang lalu bahwa Tuhan Yesus dilahirkan jadi manusia, menyelesaikan misi, baru kemudian diangkat sebagai Tuhan.
Oh, baik. Iya, Iya, iya. ini pertanyaan yang pertama, Pak. Mohon Oke, dijawab tanggapannya. dulu Pak, nanti saya lupa. Ya, Ya. ya, Ya, oke. kalau kita baca lengkap Alkitab, ya, nanti di kitab Yohanes dikatakan, aku turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapakku, bukan melakukan kehendakku sendiri, kan gitu. Artinya Ya, memang Yesus turun dari surga, anak Allah yang maha tinggi, penuh kemuliaan, yang mengosongkan dirinya jadi manusia. Nah, sehingga melalui anak tukang kayu kan, makanya orang meragukan Mesias kok begini. Nah, peristiwa transfigurasi salah satu gambaran awal bahwa ia memang penuh kemuliaan, cuma sedang mengosongkan dirinya. Makanya setelah transfigurasi, tubuhnya balik lagi, biasa lagi, karena belum selesai misinya. Gitu, Pak. berarti doktrin yang lalu yang saya sebutkan itu terbukti keliru dengan Keliru, peristiwa transfigurasi ini, Pak. keliru. Jadi ada doktrin yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak punya praeksistensi, tidak Ya. turun dari surga gitu manusia biasa. Setelah mati di Setelah kayu salib, misinya selesai, ya, setelah mati di kayu salib baru diangkat jadi Tuhan katanya. Aduh, ya, ini salah besar. ya. Nah, Oke. kemudian kaitannya dengan yang barusan Pak Wignyo jelaskan, itu kan Rasul Petrus itu juga sempat waktu Tuhan Yesus bilang anak manusia akan dibinasakan, akan Dan disesah dibunuh. dan lain sebagainya, ya dibunuh. Terus Rasul Petrus bilang jauhlah itu daripadamu, Iya, kan seperti itu. Terus ya, Tuhan Yesus kan langsung menanggapinya, ya, nyalah engkau iblis karena ya. engkau Batu apa yang sandungan, Pak. dipikirkan manusia Hmm. bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Nah, Ya, padahal ini tadi dalam penjelasan sesi malam ini kan Petrus termasuk tiga yang inner circle itu, Pak. betul, Ya. betul. Nah, kok kebetulan juga di kitab Wahyu antikris itu seolah-olah kayak menjawab tuntutan keinginannya yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya tentang Mesias, Pak. Hmm. Pak Wiknya paham maksud saya? Membawa perdamaian, yang memimpin dunia. Oh ya, ya, ya. Nah, Terus? padahal Pak Wiknya pernah jelaskan di sesi yang lalu waktu kita mungkin peralihan antara perjanjian lama perjanjian baru, Pak. Ya, Kalau antikris yang itu sudah digenapi waktu Nero. ya, Tapi saya masih agak penasaran karena kok antikrisnya yang di Wahyu itu kok seolah-olah kayak menjawab tuntutannya eh, yang tadi Tuhan Yesus bilang apa yang dipikirkan oleh manusia. Pak Wiknya paham maksud saya ya. ya, 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 Supaya dia seolah-olah punya legitimasi itu loh Pak antikris itu. ya. Jadi, Karena kriterianya dipenuhi. ya. Jadi yang namanya antikris itu sebenarnya sederhana. Ada satu tokoh antikris yang mengajarkan bahwa dia anti terhadap Kristus, ya. Tetapi ada antikris-antikris lain, yaitu pengikutnya banyak. Nah, menurut saya itu sudah digenapi lama. Buktinya apa? Buktinya sekarang banyak orang menentang Kristus kan? Mereka Ya, bilang Yesus bukan Tuhan, bukan Kristus, gitu. Nah, itu sudah jelas sih, gitu. Dulu memang dimulai dari Nero, betul. Tapi yang dimaksud Alkitab tidak hanya Nero pasti, gitu. ya karena saya kadang-kadang lihat di sosmed itu kalau orang yang eh, agamanya agama orang Yahudi itu Pak, Ya, itu mereka bilang oh nganu Mesias kami nanti datang memimpin sebagai raja, ya Pak, perdamaian dan lain sebagainya. Nah, saya jadi ingat itu Pak, ya, penjelasan di kitab Wahyu itu. ya, ya. Jadi itu seperti yang dipikirkan manusia lah ya. Ya, kira-kira Hmm. itu kayak Versinya manusia. gitu. Tapi antikris itu muncul terus loh, Pak. Jadi Nero, setelah Nero kan ada yang cocok dengan ayat ini juga bahwa ia akan berdiri di bait Allah. Nah, itu Ya, Epiphanes, Epiphanes berdiri di bait Allah, di bait Allah yang sesungguhnya waktu itu. Dia mendirikan patung ya Dewa yang Zeus. mengorbankan babi itu Ya, ya. waduh. Tapi setelah itu banyak antikris pasti. Si Oke, berkati. Tuhan berkati.
Pak Konstan Nara, silakan. Ya, selamat malam Pak Wigyo. Selamat malam. Pak Wigyo mau tanya, eh, yang di Markus 9 ayat satunya tentang kerajaan Allah. Ya. Kalau di Matius kan kerajaan kerajaan surga ya kalau di Matius. Ya, Sama tujuannya, ya, kerajaan Allah dan kerajaan surga. betul. Kalau surga dengan kerajaan surga, apakah beda apa maknanya Pak Wigyo? Tergantung konteks. Jadi, jangan pernah satu istilah diaplikasikan ke semua keadaan. Misalnya, kerajaan surganya Bapak itu di mana? Ya kita tidak tahu, tapi Bapak ada kerajaan surga pasti. Ya kan? Kerajaan surganya, nanti surganya manusia di mana? Pasti beda. Kan Tuhan Yesus berkata, Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Baru menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, surganya manusia di langit yang baru, bumi yang baru. Gitu. Jadi tergantung konteksnya, apa yang dimaksud. Sedangkan istilah kerajaan surga atau kerajaan Allah sendiri juga tergantung konteks. Ketika Tuhan berkata kalau anak manusia mengusir setan dan seterusnya, artinya kerajaan Allah sudah datang. Nah, kan gitu kan? Nah, makanya Ya, tergantung konteks. Itu luas sekali yang maksudnya kerajaan Allah apa itu. ya, oke Pak. Terus kalau kita berbicara kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu berarti berbicara tentang pemerintahan Allah ya, Pak Ya Wid. pasti, namanya kerajaan. Nah, Tapi dengan bisa juga, penjelasan, bicara soal suasana atau keadaan. Contohnya, di doa Bapa kami kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kehendak Tuhan terlaksana di bumi, artinya kerajaan Allah sudah datang gitu. Padahal kerajaan Allah tetap di surga kan. Nah, tergantung konteks. oke, berarti dalam konteks yang Pak Wigno bahas pada malam hari ini dengan 4 penafsiran tadi itu masih di dalam suasana kerajaan surga ya, bukan secara fisik bahwa kayak kerajaan dunia memiliki tentara dan lain sebagainya. Nah, Bukan bukan, seperti itu ya, memang. bukan. Jadi kerajaan surga di sini kemuliaannya. Tapi bisa juga Tuhan Yesus adalah kerajaan surga yang dimaksud. Sudah datang ke dunia ya bisa juga. Makanya ini Ya, ya betul. eh, artinya luas ya. Nah, gitu. Nah, khusus yang tadi ada 4 tafsir tadi, saya nggak menganut satupun di antaranya karena mereka masing-masing kan. Kalau saya lebih baik melihat begini, para murid itu nggak akan mati sebelum melihat peristiwa itu terjadi. Yang mana? Ya mulai dari transfigurasi, kebangkitan Tuhan Yesus, Pentakosta, ya kan? Kenaikan dan Pentakosta, semua itu murid-murid masih ada, gitu. Tapi saya boleh enggak Pak Wibnya untuk apa namanya memegang prinsip satu tadi tafsirannya bahwa ketika berbicara eh, hal kerajaan surga itu atau kerajaan Allah itu kan yang merupakan pemerintahan Allah itu kan dikatakan bahwa ketika di atas gunung itu kan dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, Artinya kan bahwa yang harus yang jadi pegangan bagi kita bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itulah yang memerintah dalam hidup kita. itu benar. Jadi ada kalau menafsir ya, kalau saya disuruh menjelaskan misalnya kerajaan Allah di bumi 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Kalau menurut saya kerajaan 1000 tahun itu sekarang ini simbolik. Kita warga kerajaan surga, rajanya adalah Bapa di surga, dan Tuhan Yesus ada di sebelah kanan, dan kita diperintah melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu kerajaan tuh. Tapi apa namanya? Eh, Kalau kita tarik dengan kita di dunia secara undang-undang begitu, Ya, berarti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang merupakan undang-undang kerajaan surganya bagi kita. benar sekali. Makanya firman Tuhan berkata dalam hidupmu bersama kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Itu undang-undangnya kehendak Tuhan. Betul, betul. Ya, Oke. Ya, terima oke. kasih Pak Wigno. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Berikutnya, Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Pak, satu pertanyaan saya boleh menyimpang ya Pak, karena saya dengar itu kok Bapak yang minggu kemarin Tentang apa? tentang itu seakan-akan Allah itu diam, ya gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Pertanyaannya Nah, apa? pertanyaannya Pak, kan itu Bapak ada singgung dengan itu Ayub. Ya, Ah, nah, ketika Iblis mendatangi Allah Pak di surga untuk ya, mencobai Ayub, seorang yang saleh dengan tujuan membuktikan bahwa kesetiaan Ayub itu hanyalah karena berkatnya gitu ya Pak ya. ya. Nah, Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub pertama dengan mengambil kekayaan dan anak-anaknya, lalu penyakit kulit. Nah, namun Allah melarang iblis untuk mengambil nyawanya ya Pak ya. Ya, Nah, kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang ya Pak. Kita ya, percaya bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan dan hanya Tuhanlah yang dapat mengambil nyawa kita gitu ya Pak ya. benar. Nah, tapi di zaman Ayub ini, namun melarang iblis mengambil nyawanya. Apakah iblis itu boleh mengambil nyawa manusia ya Pak ya? Kalau di dalam seizin Tuhan bisa dong. Oh gitu ya. Iya, kalau seizin Tuhan. Sama dengan di dunia ini ada kejahatan memangnya kehendak Tuhan, bukan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Ada hukum tabur tuai juga. Barang siapa menabur, dia menuai. Oh, Ya kan? iya iya, ya, Hmm. ngerti Pak. Oke. Berarti kejahatan manusia itu bisa juga Tuhan izinkan itu iblis bekerja untuk mengambil nyawa kita gitu ya Pak. Karena kejahatan manusia juga ya Pak ya. Bisa juga karena manusianya yang menyerahkan diri sama iblis. Misalnya yang Oh, menyembah iblis, ya sudah lepas dari Tuhan, terserah situ. Disuruh bertobat tidak mau. iya ya Pak. Tuhan tidak pernah memaksa juga. Iya ya Ya. Pak. Hmm. Yang kedua ini ya Pak. Tadi kan kita belajar itu Bapak sempat jelaskan Musa, Elia, Yesus gitu ya Pak di Ya. Markus 9 ayat 4 gitu ya Pak ya. Ya. Nah, langsung pertanyaannya aja ya Pak ya. Ya. Apakah Elia dan Musa adalah manusia yang terspesial di mata Allah sehingga rohnya tidak ditempatkan di Taman Firdaus ya Pak? Ini kan yang dijumpai Yesus ini adalah roh Musa dengan Elia ya Pak ya, bukan jasmani gitu ya Pak. Ini jasmani. Oh ini jasmani. Ya. Tapi ketika itu kan mereka sudah mati Pak gitu. Elia tidak pernah mati. Oh Elia nggak mati. Kan dijemput itu kereta dari surga dalam keadaan hidup. Uh, Tapi tentu saja tubuhnya bukan tubuh yang lama, ini tubuh kemuliaan. Kalau enggak sudah mati tubuh biasa. oh, Musa, Musa dicatat di Alkitab mati. Ya, tapi kan Tuhan bisa bangkitkan. Karena Yesus oh, kan fisik tubuhnya, iya. bukan rohnya yang dua itu roh bukan dikatakan di Alkitab bukan roh. Elia dan Musa, Hmm, ya kan? oh. Jadi maksudnya semua nabi-nabi yang Allah pilih di masa perjanjian lama, roh-rohnya itu nggak ditempatkan di Firdaus, Pak. Maksud saya itu umat pilihan gitu. Di Firdaus, Oh, di rohnya di Firdaus Firdaus. juga. Kecuali Elia dan Musa ini, dia istimewa ini pasti. Oh, Yang lain di Firdaus, nggak ada tempat lain lagi, oh iya. Ya Pak, ya. ngerti Pak sekarang. Oke, Iya, makasih ya Pak. ya Shalom, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Kalau gitu kita lanjutkan dulu ya, Ibu Ivon, silakan Bu. Ya Pak, menyambung pertanyaannya Bu Meme itu Pak Ayub tadi Pak. Ya. Kalau Bapak bilang memang iblis melakukan sesuatu pasti seizin Tuhan. Lah, iblis itu berarti kalau berkomunikasi dengan Tuhan apa iblis ke surga Pak? Hahaha, ini bagus Padahal nih. waktu kalau yang ada di Firdaus di Hades itu antara Firdaus dengan yang lain kan tidak bisa berhubungan. Maksudnya tidak bisa ketemu. Oke, pertanyaannya bagus ini. Masa iblis ke surga? Gitu ya.
Lah, saya Ya, cuma mau ingatkan saja, iblis asalnya dari mana? dari surga. Nah, iya, kalau iblis ke surga memang kenapa? Itu zaman perjanjian lama, sebelum Hmm. Kristus mati di kayu salib. Perhatikan itu, cerita itu di perjanjian lama. Di Ya, perjanjian baru ya, ada ya. nggak? Nggak ada lagi. Kenapa? Kristus mati di kayu salib, ia mengalahkan segalanya. Segala kuasa ada dalam tangan Tuhan. Si iblis sudah nggak boleh kemana-mana. Hmm. Sudah nggak ada izin lagi. Ya, 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 ya. Tapi sampai sekarang kan sesuai dengan izinnya Tuhan kalau dia juga mau melakukan sesuatu, Pak. Oh ya, izin tuh maksudnya bukan minta izin, dia pemberontak kan memang. Tapi kalau Tuhan, ya udah lakukan dulu, dilihat dulu gitu. Bisa saja, Hmm. Ya, gitu. ya, ya. Ya. Terus Ayub, kalau menurut saya Tuhan juga sudah tahu kalau Ayub pasti berhasil. Makanya dia juga mengizinkan iblis untuk mencoba ya. Nah ini, jangan pernah mengadu kemahatauan Tuhan dengan kehendak bebas manusia. Oh, Itu iya, akan iya, iya. terjadi paradoks. Kalau Tuhan tahu berarti nggak punya kehendak bebas dong. Kalau sudah tahu akhirnya, untuk apa diciptakan di Taman Eden ya gitu-gitu terus nggak ada ujungnya. Hmm. Yang harus kita lakukan adalah bagian kita sebagai manusia. Melakukan apa nggak? Gitu aja. Melakukan yang benar apa nggak? Iya, 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 iya. Nah, gitu aja pertanyaannya. Kalau nggak salah siapa ya? Salah sendiri. Kan gitu. Iya, iya, iya. Masa mau nyalain Tuhan? Tuhan mah tahu kok aku didiemin. Loh, kok cari kambing hitam? Iya, Salah iya. sendiri itu. Gitu. Iya, iya. Ya. Iya. Ngerti Oke. ya maksudnya ya. Mengerti, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Ya, William. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Habis ya. Oh, terakhir Pak Epenius. Silakan Pak Epenius. Shalom, Shalom. selamat malam untuk kita semua dan Bapak Pendeta. Ya, selamat malam. Pertanyaan saya satu saja. Jadi pertanyaan saya di sini adalah dari Markus pasal 9 ayat 5 itu sama dengan Matius pasal 16 ayat 18 itu ke Bapak Pendeta. Oke, itu saja pertanyaannya. Ya, Baik. Jadi begini, saya ingatkan lagi bahwa Injil yang pertama itu Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik. Sinoptik itu artinya mirip-mirip, sama. Nanti setelah kita bahas Lukas, saya akan tampilkan tabelnya bahwa isinya Matius, Markus, dan Lukas itu sebagian besar sama. Tapi ada beda, ada tambahan-tambahan di sana sini. Makanya selalu saya katakan bahwa semua kitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan gitu. Itu benar. Jadi banyak peristiwa dicatat di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada. Iya, betul. Begitu ya, Pak Epenius. ya, makasih. Itu saja. Oke, Tuhan berkati. Baik, selesai ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita tundukkan kepala ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sudah diberkati. Terima kasih untuk gerejamu ini Tuhan, gereja mula-mula. Melalui program online Bible Study, biarlah kami semua terus belajar bersama-sama. Semakin hari semakin mengerti. Terima kasih Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.